Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dengan mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ustadz Hasriyadi SPD MPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Nama Isna Ramadhani 1902010126 selaku ketua kelompok. Kedua Rizwan 1902010142 pemateri pertama. Yang ketiga, Hadijah 1902010115 pemateri kedua. Yang keempat, Siti Nuraini dengan NIM 1902010123 sebagai pemateri ketiga. Yang kelima, Susanti 1902010135 sebagai pemateri keempat. Dan yang keenam, Suleha Nasrun dengan NIM 1902010129 selaku pemateri terakhir. Adapun judul dari materi kami yaitu Pemeliharaan Media Pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber belajar. Adapun pengertian ini menurut Sosiologi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan, sumber belajar sangat dimanfaatkan seorang pendidik baik secara individu maupun secara intelektual, karena sumber belajar dapat mengembangkan suatu potensi seorang anak didik. Nah, adapun sumber belajar ini terbagi dua. Yang pertama yaitu sumber belajar dirancang secara sengaja. Nah, yang dirancang secara sengaja ini karena membutuhkan suatu fasilitas untuk mengembangkan pengetahuan pendidik. Nah, yang kedua yaitu sumber belajar yang tidak dirancang. Nah, sumber belajar ini yang hanya dibutuhkan itu di dalam hanya di dunia massa. Nah, adapun fungsi sumber belajar ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu memajukan efisiensi sumber belajar, dan kemudian itu merencanakan rencana pembelajaran yang lebih sistematis. Yang ketiga, menyampaikan pembelajaran baik secara individu maupun secara berkelompok. Nah, pembelajaran ini sehingga dapat menerobos suatu geografis. Kemudian memperkuat rencana pembelajaran, yang dimana rencananya ini untuk memperlihatkan gambaran-gambaran dalam pembelajaran. Kemudian memberikan pembelajaran yang personal, yang sehingga dapat mengurangi beban pendidik yang masih kaku. Baik, materi selanjutnya atau materi yang ketiga yaitu jenis sumber belajar. Menurut Kronger, jenis sumber belajar yang dipakai di pendidikan yaitu yang pertama, individu sumber belajar yaitu pendidik dan peserta. Yang kedua, lingkungan sumber belajar yaitu perpustakaan, laboratorium, dan kampus. Dan yang ketiga, metode sumber belajar yaitu ceramah, diskusi, pembelajaran terprogram, individual, kelompok, simulasi, permainan, studi eksplorasi, studi lapangan, tanya jawab, dan pemberian tugas. Dan yang keempat, instrumen sumber belajar yaitu bidang studi, teman, dan laporan. Dan yang kelima, pesan sumber belajar yaitu pikiran, fakta, dan makna berhubungan dengan aspek materi. Dan yang ketujuh, bahan sumber belajar yaitu buku, hasil pekerjaan mahasiswa, papan peta, globe, film, gambar, diagram, dan majalah. Nah, materi yang keempat yaitu pemanfaatan sumber belajar. Ada beberapa manfaat sumber belajar. Yang pertama, menyampaikan keahlian mengajar dengan spontan serta abstrak untuk peserta didik. Dan yang kedua, mampu menyajikan materi yang tidak mungkin dilaksanakan atau didatangi maupun diamati secara langsung dan abstrak. Dan yang ketiga, memperluas dan memperbanyak pandangan analisis yang tampak di dalam kelas. Dan yang keempat, mampu menyampaikan informasi yang eksak dan aktual. Dan yang kelima, membantu mengakomodasi pemecahan masalah pengetahuan pendidikan baik dalam cakupan mikro ataupun makro.
Nah, yang ketujuh, mampu menyampaikan motivasi yang efektif apabila disusun dan dipersiapkan. Yang kedelapan, mampu mengembangkan untuk berpikir, berkarakter, dan bertumbuh lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemanfaatan media dan sumber belajar di sekolah. Beberapa manfaat media pembelajaran. Media yang digunakan sebagai alat untuk aktivitas belajar terdapat beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berita. Berita yang disediakan melalui alat media saat aktivitas belajar dilangsungkan akan lebih khusus, sehingga pembentukan dorongan tersendiri pada siswa untuk memikirkan atau mengingat. Yang kedua, dilaksanakannya penerapan media menjadi pengajuan informasi pada saat mengajar untuk membangun motivasi tersendiri pada peserta didik agar memperoleh yang lebih baik. Yang ketiga, tanpa diketahui. Peserta didik yang bertentangan dapat diatasi saat berlangsungnya aktivitas belajar dengan kuat. Media yang digunakan sebagai pemberi informasi. Dan yang keempat, secara insidental disampaikan pada peserta didik, maka hal yang diberikan lewat media pada saat proses belajar dapat membentuk sebuah kesetaraan yang bakal selalu menjadi di antara siswa. Adapun manfaat sumber belajar dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, untuk membangkitkan kreativitas pendidikan. Kedua, memberikan probabilitas pendidikan yang wataknya lebih eksklusif. Yang ketiga, menyampaikan dasar objektif terhadap pembelajaran. Yang keempat, menguatkan pengkajian pembelajaran. Yang kelima, menguatkan kegiatan belajar dengan cara seketika. Dan yang keenam, menguatkan pengkajian pendidikan yang luas dengan media publik. Nama saya Susanti, NIM 1902010135. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Yang pertama itu kriteria pemilihan media belajar. Kriteria pemilihan media belajar memilih media yang tidak dapat dikerjakan secara asal-asalan, tetapi dikerjakan secara teliti dengan pertimbangan yang mendetail dan bersumber pada kriteria tertentu. Dalam menentukan media yang menghasilkan pembelajaran maksimal untuk dipakai sehingga tidak sia-sia jika diterapkan. Seperti yang telah diuraikan, kriteria pemilihan media berasal dari rancangan di mana media adalah komponen sistem instruksional secara keseluruhan. Oleh karena itu, ada kriteria yang harus dipertimbangkan ketika memilih media dalam pembelajaran, yaitu pertama, searah tujuan penggunaan dalam menentukan media pembelajaran disesuaikan dengan tujuan instruksional, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Maka penerapan media diharuskan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian dalam belajar. Kemudian yang kedua, terhubung dengan materi pembelajaran media yang akan digunakan sesuai isi pembelajaran yang berupa fakta, konsep, prinsip, prosedural mendukung dalam kegiatan belajar secara maksimal, searah dengan keperluan tugas serta kemampuan siswa. Kemudian yang ketiga, tersedia waktu, sebab tidak ada gunanya memilih media yang baik, tetapi tidak cukup waktu menggunakannya. Kemudian yang keempat, biaya dalam memilih media. Biaya jangan yang mahal, tapi tidak bermanfaat bagi siswa. Tetapi gunakanlah media yang harganya relatif murah, namun bermanfaat bagi Saya Sudiana Nasrum dengan NIM 1902010129. Adapun materi yang akan saya bahas di sini yang kedua yaitu kriteria pemilihan sumber belajar. Dalam memilih sumber belajar ada dua kriteria yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kriteria umum. Yang dimaksud dengan kriteria umum di sini adalah tolak ukur yang harus kita perhatikan dalam memilih sumber belajar. Adapun
kriteria umum dalam memilih sumber belajar itu yaitu ada 6. Yang pertama, hemat. Hemat bermakna di sini murah namun bermanfaat dalam jangka yang lama atau dalam jangka yang panjang. Yang kedua yaitu efisien. Efisien di sini yaitu tidak membutuhkan pelayanan yang sulit dalam mengaplikasikan sumber belajar yang akan kita gunakan. Terus yang ketiga, mudah didapatkan. Mudah didapatkan di sini bermakna bahwa sumber belajar yang akan kita gunakan tersedia di mana-mana. Terus yang keempat, fleksibel. Bermakna yaitu bisa dimanfaatkan dalam tujuan instruksional. Terus yang kelima yaitu komponen sesuai tujuan. Komponen sesuai tujuan ini digunakan atau harus diperhatikan dalam memilih kriteria sumber belajar untuk menghindari hal di luar kemampuan para pendidik dalam mengaplikasikan pemilihan sumber belajar yang akan digunakannya. Terus yang terakhir yang harus diperhatikan dalam kriteria umum yaitu disesuaikan dengan kemampuan anak didik kita. Terus kriteria selanjutnya itu kriteria berdasarkan tujuan. Kriteria memilih sumber belajar berdasarkan tujuan ini ada 5 yang harus kita perhatikan, terutama sebagai pendidik atau calon guru. Yang pertama yaitu sumber belajar untuk menyemangati. Sumber belajar untuk menyemangati anak didik di sini bermakna bahwa dalam memanfaatkan sumber belajar memiliki tujuan untuk menambah minat, kerjasama, membangkitkan pertanyaan, menelaah masalah yang sedang atau yang akan kita bahas dalam pembahasan materi. Terus yang kedua yaitu sumber belajar untuk kegiatan pengajaran. Sumber belajar untuk kegiatan pengajaran bermakna bahwa membantu kita dalam proses pembelajaran, terutama sebagai pendidik atau terus. Yang ketiga yaitu sumber belajar untuk penelitian. Sumber belajar untuk penelitian di sini bermakna sumber tersebut bisa digunakan untuk melakukan observasi, menguraikan, dan dapat diteliti. Terus yang keempat yaitu sumber belajar untuk membongkar masalah atau membahas masalah yang sedang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Terus yang kelima atau yang terakhir yang harus diperhatikan dalam kriteria berdasarkan tujuan yaitu sumber belajar untuk pengajuan. Sumber belajar untuk pengajuan di sini bermakna atau ditekankan sebagai perangkat dalam menyampaikan pesan. Oleh karena itu, dengan adanya kriteria mengenai pemilihan dalam media pembelajaran, kriteria sumber belajar tersebut akan membantu guru atau pendidik dan terutama sebagai calon pendidik, kita sebagai calon pendidik dalam menentukan media pembelajaran yang tepat dalam memudahkan kita melakukan tugas-tugas kita sebagai pengajar. Namun dalam menentukan kriteria-kriteria tersebut, kita harus tetap mempertimbangkan keadaan atau disesuaikan dengan keadaan murid. Demikian video ini kami buat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari video ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire.